محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد أبي سامي ثم إلى روح كتب المقام الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشهيد الشيخ محمد أبي الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن الله كلام بيان ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وصليهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤوي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم 362. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Malik Ibnu Dinar rahimahullah taala, man lam ya'nas bi muhadatsatillahi ta'ala an muhasadatil makhluqin faqad kalla 'amaluhu wa 'amiya qalbuhu wa dhayya'a umrah. Artinya, barang siapa tiada jinak dengan bercerita akan Allah Ta'ala, yakni bermunajat dengan Allah Ta'ala, yakni dengan bersunyi padahal menyebut akan zikrullah Ta'ala, daripada bercerita akan makhluk, maka hanya saja telah kuranglah amalnya itu, dan buta mata hatinya, dan hilanglah umurnya, yakni sia-sialah hidupnya di dalam dunia itu. Itu pedilat yang pertama daripada orang bersunyi atau berkhalwat. Faedah yang kedua, dengan sebab hendak sini sebagian sentuh. Muka mati tadi. Tetap icin apa kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, riya. Kita punya kelebihan, punya keistimewaan diberi Allah. Itu cenderung nafsu kita minta dipuji. Nah, itu diantaranya yang bisa terjadi. Ibadah kita, keahlian kita, kealiman kita, kekayaan kita, maka orang wajar memuji. Nah, wajar. Pada saat dipuji itulah setan masuk supaya kita merasa gembira.
Karena wajar dipuji orang. Punya alim, puji orang alim wajar kan? Cuma menyikapi pujian itu berhati-hati. Ketika cerdas dibilang orang cerdas kita wajar. Maka ketika kita merespon pujian orang itu, maka kita sudah menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pengakuan alim, yang alim itu Allah, kaya, yang kaya itu Allah. Nah itu, jadi situ syiriknya. Itu akibat bercampur. Nah, itu bisa terjadi lah, yakni melihatkan ibadatnya itu kepada manusia supaya dipuji oleh manusia atau supaya dimuliakan oleh manusia, supaya dimuliakan dia oleh manusia, atau supaya mendapat harta, atau supaya mendapat kemegahan atau barang sebagainya. Dan yang demikian itu haram lagi membinasakan ibadat itu. Jadi riya itu menghilangkan nilai-nilai pahala ibadah. Pahalanya apa? Sebentar ketika kita dipuji orang senang, itu pahalanya. Di akhirat kadada senang sebentar itu aja menjadi kebanggaan kita. Jadi ada dua, ghibah dan riya. Itu kebanyakan kita bercampur. Ketiga, as-sukutu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yakni diam daripada menyuruh berbuat kebajikan dan diam daripada menegahkan orang yang berbuat maksiat. Maka yang demikian itu maksiat lagi haram. Kita kada sanggup bergaul itu merubah orang. Nah, kada sanggup kita. Maka ketika dia berdiam melihat kemungkaran, sampai di hati pun kita kada mendoakan. Maka ya Rasulullah, orang yang tidak mendoakan itu termasuk iman yang paling lemah. Wadzalika adaful iman, kata Rasulullah. Orang yang tenang-tenang saja melihat kejahatan, apalagi kejahatannya yang ada di awaknya sendiri, nang kada sadar kadang-kadang. Nah, di dalam rumah tangga kita diam, berarti kita peraya sembunyiannya, ya. Termasuk paling lemah iman tadi, hanya dalam hati kita tidak senang dan mendoakan agar Allah memberikan petunjuk. Itu paling tidak, kata Rasulullah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah yang pertama. Barang siapa melihat kemungkaran, ya, yang nampak, yang jelas, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan nasihat. Kalau kada mampu, fabiqalbi, dengan hati. Membenci, tidak setuju dengan perbuatan maksiatnya, bukan kepada manusianya, tapi perbuatannya. Nah itu paling tidak. Kalau kita sering bergaul tapi kita kada tahu berbuat seperti itu, maka kita juga termasuk orang yang membiarkan. Nah, membiarkan, kada menyuruh orang berbuat baik, membiarkan orang-orang maksiat. Nang paling bahaya nih maksiat kita kada sadar. Maksiat kita sendiri yang kita kada sadar, hanya maksiat orang yang kita lihat. Itu nang paling susah lah. Maksiat hati kita. Terakhir, keempat, mengikut akan perangai kejahatan jika ia bercampur dengan orang yang berbuat kejahatan, dan bersunyi daripada bercampur dari orang yang berbuat kejahatan itu, terlepas daripada yang demikian itu. Yang demikian itu 4 perkara. Artinya banyak diam di rumah, terlepas dari 4 itu. Nah, paling-paling nang kena ujubnya aja lah. Ujubnya tuh ada kalau di rumah seorangan, ba'amal, berbuat baik, beribadat, ada rasa bangga diri, ada timbul ujub tuh. Alhamdulillah kawa baca Quran, alhamdulillah kawa berzikir, alhamdulillah kawa bersedekah. Seorangan aja nih, mun Allah tahu pang sudah nyata. Inya seorangan aja nang itu. Maka mau ucap alhamdulillah tapi rasa bangga. Lupa bahwa bisa bekerja itu adalah anugerah Allah, kurnia Allah, rahmat Allah. Itu aja salahnya. Jadi disinilah pentingnya kita belajar ilmu hakikat agar tahu asal diri kita nih. Abu Bakar pernah ditanya oleh sahabat Rian dalam kitab
tashilul maram. Bagaimana pian kenal dengan Allah wahai Abu Bakar? Jersidin menjawab, Arabtu bi Rabbi. Aku kenal dengan Allah itu dengan Allah. Apa maksudnya? Aku kenal dengan Allah itu dengan sifat Allah, dengan ilmu Allah. Laula arabtu bi Rabbi ma arabtu bi Rabbi. Seandainya aku tidak kenal dengan Allah, maka aku tidak bisa mengenal Allah. Aku tidak bisa karena aku la haula wala quwwata illa billah. Itu Abu Bakar sahabat Nabi. Jadi kita harus kayak itu juga. Man arafa nafsahu faqad araba rabbahu. Barang siapa kenal dirinya maka kenal Allah, kenal Tuhannya. Kenal dirinya bahwa dirinya lemah, hina, dhaif dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita pada saat seperti itu mengaku mulia, maka menjadi dua yang mulia. Allah satu, pengakuan kita satu. Makanya ditanyakan, gayatus syariah bidayatul hakikah. Puncak ilmu syariat itu atau amal syariat itu adalah permulaan ilmu hakikat. Misalnya kita bersedekah, jar syariat, jar hadis. Kalau engkau bersedekah tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Kayak kalau hadis populernya yang dikenal. Nah, tapi menurut hakikat, menurut syariat ini mantap dan top sudah nilai-nilai syariatnya. Karena kawa menyembunyikan tangan kiri kada tahu istilahnya. Karena tangan kiri ini senang mengobar, menginformasikan amal ibadat. Karena pandangannya berbeda. Di situ ini masih mengaku, masih melihat amal itu dirinya yang beramal. Nah itu kesalahannya. Kadang memandang bahwa kebahagiaan ini anugerah, kadang memandang bahwa amal ini karena rahmat, karena pertolongan, karena kurnia Allah, kadang memandang itu. Ada orang hakikat, beramal itu luar biasa aja. Lihat orang-orang sufi amalnya kayak apa. Nabi kita sampai bengkak kakinya, bukan kurang amal. Tapi cara beramal itu yang dipandangnya musyahadah. Adapun orang fikih menunaikan perintah. Itu bedanya kan? Nah, menunaikan perintah. Nangaran perintah Allah kada boleh kada digawe. Tapi menggunakan ibadah itu memperkuat kekuatan otak. Karena ilmunya ada, nah, paham padilatnya, maka digawe dengan kemampuan perasaan, tidak dengan perasaan pertolongan Allah. Itu bedanya. Makanya jar Nabi, buistu bisyariah wal hakikah. Aku ini disini diutus ke muka bumi adalah dengan syariat yang terang benderang dan dengan hakikat yang terang benderang. Kedua-duanya sudah, dan dalilnya Al-Quran. Jadi kita kada kau bertahan di fikih saja, harus naik terus kita. Nah, bagaimana supaya ibadah kita naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan tertahan di awak kita. Selama kita mengaku ibadah apapun kita, maka ibadah itu pada naik, akan tertahan di tubuh kita. Karena kita mengaku, bukan karena Allah. Itu ada isyarat dalam Al-Quran, surah Fatir kalau tidak salah. Apa bunyinya? Wa ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'ulah. Dan akan naik kepada Allah bentuk zikir-zikir yang sempurna, bentuk-bentuk zikir yang karena Allah, dan amal-amal saleh itu akan naik ke hadirat Allah, akan diangkat. Kalau kada itu ayat 10 ayatnya itu isyarat bahwa amal kita itu akan naik. Karena jadi naik karena inya, bukan kita. Karena anugerahnya, karena rahmatnya, karena kurnianya, karena sifat yang beraktivitas itu, maka naik. Tapi kalau kita mengaku amal itu, maka akan berputar di sekitar kita, ada naiknya. Bumi akan tetap di bawah, tidak akan naik. Jadi sampai kayak begitu ulama tasawuf berpikir.
Adapun ghibah yang mengupat itu yaitu maksiat yang sangat dicela oleh syarak dan lagi ditegahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan diserupakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang mengupat itu seperti memakan bangkai saudara yang mati dengan firman-Nya. Ada di sinilah dalilnya. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ini dalil larangan orang menggibah. Jadi dosa besar. Karena ada amal diceritakan hadis Rasulullah, sudah lewat kita baca dulu dalam jilid yang pertama. Amalnya bagus sehingga malaikat membawa naik ke atas tuh bangga. Tapi kada tahu malaikat ini bahwa ada penyakit hanya gibah saja. Takuya orang kada sempat minta ampun. Maka jar malaikat penjaga di langit, pukulkan amalnya ke mukanya. Karena aku tahu inya awaknya bicara, tapi juga mulutnya bicara. Awaknya bekerja beramal, tapi mulut juga sering menggibah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Artinya takuti oleh kamu akan mengupat itu, maka bahwa mengupat itu terlebih sangat jahatnya daripada berbuat zina. Kayak apa itulah? Orang berbuat zina sampai waktunya ya bertobat selesai. Karena itu kesalahan dengan Allah. Tapi kalau menggibah, Allah melarang, manusia syarik. Kalau Allah kan masalah, kalau kita berbuat selesai apa saja. Walaupun dosa kita dari bumi ke langit sampai asal kesalahan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lebih luas daripada dosa-dosa kita. Tapi ketika kita menggibah orang, belum sempat minta ampun, belum sempat minta halal, minta ridha, maka itu berurusan kada kau masuk surga. Walaupun ibadah banyak seperti contoh hadis tadi. Naik naik ke atas. Jadi kadang-kadang kita terkejutlah lebih dahsyat daripada zina. Maka zina itu maksiat luar biasa juga. Nah, tapi zina itu kalau nyotobat selesai. Kalau gibah Allah marah, manusia marah. Itu bedanya. Mudahan kita diberi taufik oleh Allah kurnia jangan mulut kita nih senang mengucap. Awan pila ketujuh mengucap orang tuh mafhum mukhalafahnya orang jahat kita bagus. Itu kada terasa pengakuan kita tuh merasa bagus dari orang yang kita sebutkan. Padahal kesalahan kita ini banyak, cuma Allah menutupi. Masih menutupi Allah. Andai kata Allah membuka, anak istri kita kan tidak pun berparah. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini punya penyakit. Cuma lisan ini ringan banget bila ada kawan mengucap nang kada bagus tuh kayak pegang sebenarnya kisahnya aku ini kan jelas kisahnya anak tahu kan menambahi itu kita rasakan betul, kita rasakan sama-sama ya kan kita jalani itu, cuma kita bertobat paling tidak. Kalau kita kadawa kita banyak memintakan ampun kepada orang yang pernah kita sebutkan, itu jalan terakhir kata ulama, memintakan ampun. Makanya kita kalau berdoa tuh banyaki 2 jamaah, jangan saurangan, jangan pemalar. Berdoa jangan pemalar. Karena barangkali kita mungkin anak kita, cucu kita, buyut kita akan menikmati doa kita tuh. Nah, kalau jamaah tuh kalau itu surah Kahfi itu nang berapa puluh tahun. Nah, itu bila orang berdoa jamaah itu, kadang kita ini menanam jasa, tapi barangkali cucu buyut kita yang menikmati kita. Ketujuh mendoakan supaya berilmu, barangkali cucu dan buyut kita nak alim kita. Nah, itu maksudnya. Jadi kita jangan berharap langsung diri kita atau anak kita ada kena juriat dengan sebab doa. Karena orang yang berzina itu terkadang ia taubat, ya kan? Terkadang. Nah, mohon berzina tatarusan tuh lain pulang kisahnya lah. Ini nah kisah bertobat menjadi gawian lain pulang kisahnya double itu.
Karena orang yang berzina itu terkadang ia tobat daripada zinahnya itu, maka diterima taubatnya itu oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang mengumpat itu tiada diampuni akan dia oleh Allah Ta'ala, melainkan setelah meminta halal daripada orang yang diumpat itu, seperti sabda Nabi SAW, inna sahibal ghibah la yukfaru lahu hatta yakfiru lahu sahibuha. Artinya bahwasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni oleh Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya itu. Nah, itu beratnya kita kadang-kadang. Ini pentingnya silaturahmi basalaman lah. Ini pentingnya. Nah, ada begisir sedikit lah, bermaafan dengan salam tuh sebelum terlepas, maka doa keduanya diampuni oleh Allah. Ini yang disebut hadis tuh. Innal mutahabbiya billah. Orang yang apabila berjumpa didasari dengan kasih sayang dan bersalaman, ini orang dijaga oleh Allah kada bakalan kana bala. Nah, jadi itu tiga nang dijaga oleh Allah tuh, bala turun terus. Nah, bala turun terus. Tapi ini kada pernah dibaca. Inni la ahimmu bi ahli al-ardi azaban, kata. Ini hadis qudsi ini dalam kitab Al-Mukhtar Al-Hadis. Inni la ahimmu bi ahli al-ardi azaban. Sesungguhnya ya Allah Ta'ala, aku memang benar-benar ingin menghukum hamba-hamba ini karena sebab dosa dan kezaliman yang terjadi di muka bumi. Tapi ada yang pandang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ija najartu illa ummari masajidi. Yang pertama, hamba-hambaku yang selalu berjamaah memakmurkan masjid, aman insyaallah, yakin dengan firman apa? Firman Allah. Yang kedua, al-mutahabbi nafiyya. Dia berjumpa berkasih sayang karena aku. Karena aku. Bukan karena apa-apa, karena Allah. Karena Allah hakikatnya mempertemukan, karena Allah menanamkan dalam hati rasa kasih sayang. Karena aku tadi panggil Allah. Yang kedua ini kujamin, balaku walaupun itu tetap kujamin. Yang terakhir, wal istighfar bil ashar. Yang mereka hamba-hambaku selalu minta ampun pada waktu sahur. Makanya paling abdal itu kan waktu sahur. Apa dalam Al-Quran? Wabil ashar yastaghfirun, kata Allah. Surah Az-Zuriyat kalau wabil ashar, pada waktu-waktu sahur perbanyak minta ampun. Sarabtu azabi anhum, kata Allah, maka akan aku singkirkan ajabku terhadap tiga kelompok ini. Jadi kita yakin masjid. Saprapatkan satu, termasuk yang kedua al-mutahabbi nafiyya. Saling kasih sayang. Jangan ragu. Kita protokoler ada Rasulullah dan ada protokoler kesehatan, tetap keduanya digunakan. Kita sebagai Islam juga harus punya keyakinan di masjid kada ada yang kananya, karena setan tidak ada untuk membawa penyakit itu. Cuma setan mengganggu masing-masing ibadah kita. Dijamnya yang diganggunya tuh di pasar, bala-bala tuh di mall, ya kan? Yakin? Cuma ya tadi bang, masker tetap dipasang di pasar. Nah, pasang aja, biar kada musimnya digini, menutupi dabu bagus saja, kada apa-apa. Ya kan? Dan yang kedua, hakikat kita, orang yang dikehendaki Allah itu kayak apapun tetap yang dikehendakinya kena. Tapi orang beriman kan, apabila bala kan itu syahid. Apa cerita ke situ tadi? Jauh benar kisahnya. Ini hubungannya tadi dikasih sayang di situ, jatah ke situ. Jadi lanjutkan hadisnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa auhallahu ila Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, wa man mata musiran alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar.
Artinya dan bertitah Allah Ta'ala, artinya berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa mati padahal ia taubat daripada mengupat itu, maka yaitu akhir seseorang masuk ke dalam surga. Asal masuk kayak kata, biar terakhir, tapi kadang ke neraka. Nah, itu orang yang bertobat, artinya minta ampun kepada orang yang disambati. Dan barang siapa mati padahal ia mengekali atas mengupat itu, maka yaitu permulaan seseorang masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah. Nah, paling tidak kita kalau makanya tadi kalau orang sudah meninggal, ahli warisnya minta ampun, minta halal, ada sambutan. Itu paling tidak. Jangan kada walaupun ini bid'ah, tapi ini ternyata luar biasa nilai manfaatnya. Karena mengislahkan kalau ada si mayat ini ada sesuatu yang ketika hidupnya ada kesalahan sengaja, itu penting ahli warisnya menyampaikan mohon ridha dan maaf dan sebagainya atas supaya terhindarnya daripada jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, "I'lam annal wajiba 'alal muktabi an yandama wa yatuba wa yata'assafa 'ala ma fa'alahu liyakhruja min haqqillahi ta'ala summa yastahillu minal muktabi liyuhillahu fa yakhruju min mazlamatihi." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya wajib atas orang yang mengupat itu bahwa ia menyesal dan tobat dan duka cita atas yang diperbuatnya itu, supaya keluar ia daripada dosa yang daripada hak Allah Ta'ala. Nah, jadi tobat itu ada penyesalan. Penyesalan itulah yang jadi melepaskan dosa dari Allah. Jadi orang maksiat itu tobat pintunya, menyesal. Nah, sama kalau orang berhaji kan al-hajju arafah, itu puncaknya. Orang yang bersalah itu al-nadam, penyesalan itu kuncinya. Ada penyesalan. Nah, luar biasa penyesalannya. Kemudian maka meminta halal, yakni meminta maaf daripada orang yang diumpat itu, supaya menghalalkan ia akan dosa mengumpatnya itu, maka keluar ia daripada yang dizalimnya itu. Selesai. Nah, sempat. Nah, jadi kita baik mengalah lah kalau kita pernah mana orang kita mengalah. Kalau sudah kita mengalah berulang-ulang sampai 3 kali inya kada memaafkan, selesai sudah di sana. Kita sudah menjalankan sunnah syariat. Kita tegur inya, bertemuan ditegur sampai 3 kali. Artinya kita niat itu dicatat sudah. Niat itu dicatat. Niatul mukmin khairun min amali. Itu kalau niat yang orang beriman itu dicatat lebih baik dari pekerjaannya. Karena niat bagus ketika bekerja bisa macam-macam masuk. Nah itu, jadi niat kita yang bagus maka dicatat. Sebagaimana niat seseorang hendak bertobat nang membunuh 99. Terus beramal lagi nya, tapi niatnya kuat, betul kuat, ingin diterima oleh enggan kembali kepada Allah, maka meninggal dirabutakan oleh malaikat sejengkalnya sibran. Nah seini aja sibran kalau hadis tuh ketika dia meninggal bumi bergerak harakatil ard, tabaliknya banyak pada kampung nah bertobat, selesai itu terimanya. Nah coba ini motivasi orang bertobat. Dan kata Hasanul Basri ta'ala yakfihil istighfar. Nah ini cara manu, cara kita minta ampun kepada kita yang pernah mengupat orang. Ada jalan di sinilah. Yakfihil istighfaru dunal istihlal. Artinya memadai akan dia yang mengupat tadi tobat dan mengucap istighfar, tiada berkehendak kepada meminta halalkan kepada orang yang diumpat. Ini luar nyamannya lah kalau kayak ini. Tapi ada dapat yang pertama yang kuat itu kita harus berupaya berikhtiar mencari orang itu, minta halal, minta ridha. Tetapi ada syarat, apabila kita mencari orang itu bertemu akan berbahaya kita dihantamnya atau maka boleh kita kada usah menemui. Nah, atau orang yang kita sambat ini kada ada lagi, kada tahu lagi, maka kita cukup dengan mendoakan, memintakan
ampun. Kayak itu juga harta yang kita jalin, kalau sudah ada lagi cukup kita mengeluarkan seukuran berapa kita pernah ambil pun orang, maka itu disedekahkan, diwakafkan yang nilai pahalanya untuk sipulan ini. Jadi kita alhamdulillah ada jalan terus keluarnya. Ad-dinu yusrun, agama itu tidak ada yang susah. Yang penting kita mau. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, ia mengambil dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dengan katanya, qala Rasulullah sallam, kafaratu maniktabatahu an tastaghfira lahu. Ada hadis lah. Artinya sabda Nabi SAW, kiparat seseorang yang engkau umpat atau engkau sembati akan dia itu bahwa engkau pintakan ampun baginya kepada Allah, dosanya minta ampun. Nah, dulu kita pernah tersambat dan sana lah, pokoknya bila orang lain pada diri kita tersambat siapapun, muninya kada rida, tetap kita kena dan sana. Makanya kita dua laki bini aja berilaan, ampunannya supaya ridha bereda. Artinya dari yang dekat dulu sampai orang yang jauh. Kalau kita pernah mengumpat, maka kita minta ampun. Kita minta ampun dan kita minta ampunkan orang yang kita pernah sama. Itu jalan keluarnya. Dosa mengumpat itu memadalah ia bertobat akan Allah Ta'ala dan memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang diumpatnya, orang yang disambatinya. Tetapi perkataan ini dhaif, lemah. Artinya mungkin kita langsung kayak ini lemah pendapat, tapi kalau sudah berupaya, berikhtiar mencari kada betamuan atau betamuan cagar bunuhnya kita, maka boleh jalan terakhirnya kayak ini. Artinya memintakan ampunnya lagi. Atau hartanya kita keluarkan, kita sedekahkan dan niatnya untuk sipulan pernah kita jalin. Ini apa? Harta dan sanak sama aja juga. Ini perlu kita kadang-kadang menganggap biasa. Nang boleh itu kita anak abah itu aja nang ada bapak. Kalau dan sana kada kawa. Kalau minta halal warisan dong kita kada bujur jalin. Risiko kita. Ini nang paling penting ini nang kadang-kadang lalai kita. Menurut orang kan jelas. Orang jelas, tapi kalau sudah harta dan sanak gara-gara warisan kita kada bujur membagi risiko kita. Karena itu Al-Quran yang ngatur lah. Warisan itu Al-Quran. Karena kalau dijalin terkecuali, makanya kalau warisan itu ahli waris harus pandai. Kalau memang dua lelakian itulah dua. Itu Al-Quran. Nah, dan bibinian kada mengaras itu Allah yang ngatur. Cuma kita berpaham-paham munang bibinian nang tukang gaduh kuitan seorang ada berpaham-paham. Nah, supaya ada sifat kasih sayang. Sampai kah? Ada kalau jadi wajib tetap kita meminta halal lah, walaupun dosa mengumpat itu adalah cukup dengan tobat kepada Allah Ta'ala dan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang diumpatnya. Tetapi perkataan ini daif, maka yang muktamad adalah tak dapat tiada ditaubatnya itu melainkan bahwa meminta halal daripada orang yang diumpat itu. Tetapi jikalau tiada dapat meminta halal daripadanya sebab orang itu diumpat itu telah mati misalnya, atau ada tidak ada gaibtornya hilang yang tiada dapat mendapatkan akan dia orang kita umpat itu, atau membawa kepada fitnah yang lebih daripada mengumpat itu, maka adalah ia tobat akan Allah Ta'ala serta membanyakkan mengucap istighfar bagi orang yang diumpat itu. Nah itu artinya kalau terlebih tadi kita bertabuhan bisa dibunuhnya, maka boleh kita meninggalkan untuk menemuinya. Cukup dengan memintakan ampun. Kalau hartanya cukup dengan bersedekah, orang itu diniatkan pahalanya. Adapun riya, yaitu maka maksiat yang di dalam hati yang membinasakan ibadat. Riya itu membinasakan ibadat, pahalanya hilang. Bujung lapah je itu. Nah kayak puasa aja bujung haus dan lapar, nilai pahalanya kada ada. Seperti firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yuraun itu riya itu situ maknanya.
Sampai kah? Nah, sampai sini dulu kita, karena ini panjangan ya. Kita ulangi sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini tentang bersunyi diri atau khalwat itu manfaatnya sangat banyak. Artinya menghindari 4 macam tadi. 4 macam yang kita baca tadi. Untuk pertama ghibah, riya dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan sisa-sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dan dosa kita, dosa anak istri kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.